Ya, nanti kelihatan ya. Ya, Mas Eko yang sudah mengantarkan dengan puisi. Jadi pada malam hari ini untuk apa itu? Intimate session, sesi intim. Kalau tadi Gus Lukno itu mengatakan hubungan intim, jadi sesi intim itu kalau dalam bahasa saya bonding, ya, kedekatan. Nah, jadi sesi untuk bagaimana kita maunya forum malam hari ini tuh menjadi bonding kita, menjadi keluargaan kita, menjadi keguyuban kita. Maunya seperti itu. Nah, akan seperti apa atau bagaimana ini yang nanti kiranya Mas Eko Tunas akan mengajak kita untuk tadi cerdas tadi Mas Eko Tunas. Nah, tapi sebelum ke sana saya ingin cerita sedikit. Sekitar 4, kayaknya kalau saya tidak salah 4 tahun ya. Jadi Mas Eko Tunas ini berboncengan sama Gus Lukne ke tempat saya di Ungaran. Nah, satu hal yang saya ingat dari Mas Eko ini gini. Pertama, Mas, hidup ini permainan. Nah, beliau itu mencontohkan ya, hidup itu kayak Marsa gitu loh Mas. Saat itu zaman Marsa itu itu loh. Nah, beliau menggambarkan semacam itu. Urip ki yo mung kayak Marsa, jadi serasa stres banget lah. Nggak tahu apa Mas Eko saat itu meraba saya dan istri itu stres, jadi kemudian beliau bercerita itu. Nggak tahu apa semacam itu. Tapi kalau saya sih nggak, mungkin istri saya yang kelihatan stres saat itu. Nah, terus kemudian yang kedua, istri saya yang solekah itu ya, itu iya solekah tenang ya. Rono lain sing gelem maksudnya. Nah, istri saya, jadi kalau dalam keluarga itu kan gini kan, sakinah, mawaddah, warahmah. Saya langsung saja melontar dapat rahmah. Saya tekan nanti mau. Nah, istri saya itu gini, kebiasaan mendapat tamu apalagi tamu agung ya. Nanti Mas Timur juga kami harapkan untuk rawuh ya. Itu langsung menyiapkan ugo rampe untuk masuk di sini cuma disini minum saja kan ya harus ada makan. Nah, istri saya menyiapkan makan, kemudian sayurnya itu saya ingat banget sayur buncis. Kalau saya nggak begitu suka, tapi dilala Mas Eko Tunas itu melahapnya dengan sangat antusias. Ya lagi-lagi ini bentuk apresiasi beliau atau karena memang enak atau ngelih lah itu. Saya kurang tahu, tapi ungkapannya ini yang menarik. Ini sederhana tapi enak. Saya kan kaget, mosok buncis enak sih, wah kok doyan blas ya gitu. Terus beliau melanjutkan, karena ini dimasak dengan rasa. Nah itu poinnya. Jadi hidup itu permainan. Yang kedua, hidup itu adalah rasa, mengolah rasa. Poin yang saya tangkap dari Mas Eko Tunas pada saat itu, kemudian pada malam hari ini dengan puisinya tadi, bahwa mestinya bangunlah jiwa baru bangun badan. Untuk seperti apa itu? Semoga Mas Eko langsung ke bawah. Sing putih ora enak. Nek sing ireng kok mesti enak. Halo. Kenal kesen. Aku Eko dudu Agung. Kamu Agung. Ya. Iki aku ngomongnya single tenan iki. Biasanya kan telu loro ya single. Ben rame. Heh? Ben rame susuk. Tausiah tenan. Tausiah apa tausiah? Tausiah budaya. Itu kemarin suro jadi tausiah budaya itu istilah yang jumbuh. Jumbuhnya antara Jawa dan Islam. Kenapa agama-agama dari luar itu begitu damai masuk ke Indonesia? Tidak hanya Islam, Hindu, Buddha masuk ke Jawa dengan damai. Terutama Islam. Kenapa? Karena sejak dulu orang Jawa itu sudah berketuhanan, sudah berbudaya dengan indah. Orang cerdas. Sampai Kaula Kopi ini kan, ini kedai kopi ya Mas ya? Kedai warung kopi. Harus ingat
Dan saya bisa menebak bahwa trio Kaula ini keturunan para pejuang. Wah, top itu. Pejuang di tahun 45. Dirunut kok, Mas. Ono riwayate dari dulu para juragan Banda ya, Banda Naira itu kan para petani kopi. Itu durapak. Piye carane mengatasi londo sing ngajari rakyat ngombe ciu. Do mendem bendina. Mereka rapat terus gawe wedang kopi. Ya, sehingga nek mereka kumpul-kumpul itu medangnya medang kok kopi, orang medang kopi galak, orang medang apa. Nah, itu ditiru oleh para pendahulu kita, Soekarno dan sebagainya. Itu nek rapat medangnya medang kopi, orang medang congyang. Nek medangnya medang congyang kapan merdekane kan itu. Merdeka pajong bangsat suka mendem tulian kan gitu ya. Itu sehingga sampai sekarang banyak muncul kedai-kedai kopi itu penanda bahwa yang punya kedai kopi itu keturunan pejuang. Tepuk tangan untuk Kaula. Iya, tepuk tangan Kaula. Tenan nih dicatat. Ini terus begini nanti ya bikin acara. Saya dulu juga pengelola kedai kopi di Banyumanik sana. Sanutoge kan itu. Ya. Ramen ini ono acara ngene tok. Iya. Nek bendina paling ya kuwi do ngombe kopi galak anu siji loro. Kan gitu. Ramene ya nek acara iki. Iya. Mergo sepi kontrake sangsaya larang bubar gitu. Lah kedua Les Bumi. Iki aku ngomong single ini memang kelakuannya Gus Lukni Maulana Malik Ibrahim. Jangankan ceramah seperti ini, saya disuruh single ngomong. Dhisik wae sering ndapuk aku jadi juri tunggal. Iya. Juri maca puisi video itu. Tingkat nasional pesertane 300-an ono ya Gus Lukni. Iya. 300-an ono ya Gus ya. Kuwi jurine juri tunggal. Aku tok. Nganti belen menteri. Untung aku ndek wifi wifi ya. Jadi aku nonton ning TV. Juri tunggal bayang. Kowe nyiksa aku Gus. 300-an peserta juri tunggal. Iki ngene Mas. Ben honore timbang go juri telu dadi iki siji kok sampe. Oh profesional. Ya. Dia ketua Les Bumi Jawa Tengah. Saya penasehatnya sama Mas Timur. Aku sama Mas Timur didapuk sebagai penasehat. Terus aku usul ojo penasehat kau bensin katanya apik penasehat ahli. Singkatannya kan apik ya, penasehat ahli. Jadi penasehat ahli itu singkatannya penasehat ahli. Kan gitu. Lah kuwi ono sejarahe. Saya mengalami, mergo di sini saya paling tua ya. Saya angkatan Orde Lama. Saya menjamani Les Bumi pada zaman ketika itu. Zaman Orde Lama itu. Setiap partai itu punya underbow, lembaga kebudayaan. NU ketika itu masih partai. Underbow-nya Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Ada PNI, underbow-nya namanya LKN, Lembaga Kebudayaan Nasional. Dulu bapak saya itu ketua LKN Tegal. Jadi aku ketahuan toh seniman keturunan. Gitu. Terus PKI Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Les Bumi ini
beberapa kali juga mengadakan acara sing penulisan, sing maca puisi, aku dulu tunggal meneh. Iki kelakuane Lukni Maulana Malik Ibrahim itu. Terus aku mau dulu assalamualaikum ya. Itu tradisi NU-nya itu hilang tuh. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Aku nek ngucap salam budaya iki ketok wagu, ketok geli dhewe. Mergo salam kok budaya. Budaya kok salam ki piye? Ya orang ngerti riwayati budaya. Kan gitu. Jadi budaya itu punya riwayat. Dulu zaman para pendahulu kita di tahun 45, Khalil Anwar sampai Mataram Islam, sampai Majapahit, sampai Mataram Lama itu, budaya itu menjadi laku budaya. Ya. Sampai budaya kopi tadi kan karena laku budaya itu terciptanya wayang kulit yang di Indonesia disebut seni tradisional. Tapi nek dibentaske ning Amerika ya wong kono pecas ndahe ya. Kesenian kok bisa menakjubkan seperti itu kan itu. Kemudian juga apalagi keris ya. Keris itu bukan senjata loh, itu karya budaya. Pada saat itu budaya menjadi laku, kenapa? Dari bahan besi kok orang gawe paku ya. Orang gawe beton esel. Orang Jawa bikinnya keris. Karya budaya itu. Ning sebagai senjata ya jangan dikira aku mlebu weteng metu orang ming saka mburi dar metu saka kuping jare. Saka irung ya jare. Dor-doran polisi itu enggak didiskusikan, enggak di sini ya. Enggak ya. Enggak. Jadi itu kekuatan budaya itu. Makanya kenapa pada waktu itu budaya menjadi laku. Kemudian oleh Soekarno laku budaya itu dijadikan menjadi konsep kenegaraan. Dari zaman dulu, zaman Soekarno itu budaya menjadi politik Indonesia yang disebut politik kebudayaan itu. Dasarnya Pancasila itu. Ngancik ke Orde Baru, Soeharto, politik kebudayaan berubah menjadi politik ekonomi. Yang ujungnya kapitalisme, liberalisme, kahanannya seperti sekarang ini. Ya, sing digede-gedeke pembangunan infrastruktur. Ya. Pembangunan manusianya enggak dipikirkan. Padahal jelas seperti yang dinyanyikan lagu kebangsaan itu tadi ya, diulang tadi. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Saiki kedadiannya kayak gini. Semua itu ukurannya. Budaya tidak menjadi passion, tidak menjadi laku, tapi menjadi fashion. Muncul Citayam dan sebagainya itu. Dan jelek itu. Jadi gaya tok, kesenian jadi gaya tok. Tidak menciptakan kecerdasan puisi seperti puisinya Eko Tuna tadi kan. Ya, budaya itu asbabun nuzulnya bagaimana kan gitu. Iki ceritane terciptanya budaya itu sebetulnya sejak Nabi Sulaiman. Kenal semua ya Nabi Sulaiman ya, itu negara Gung Binantoro ya, seorang raja Gung Binantoro. Seperti Alexander the Great itulah ya, kebesarannya pada waktu itu, kekuasaannya, kekayaannya, wanitanya dari berbagai negara.
Itu sebelum itu Sulaiman ditawari oleh Allah. Sulaiman, mintalah kepadaku karena aku maha pemberi. Ini catat ya, bahwa Allah itu maha pemberi, dan itu pasti itu. Allah itu sudah memberi apa yang dibutuhkan manusia, itu sudah kepastian. Jadi jangan urusan dongo jaluk itu menungso sudah dikasih rezeki yang bukan main ya. Dari fisik kita, jiwa, raga, rasa, keindahan, rasa bahagia. Mula aku sering nih, misalnya ono konser teko, aku pengen usaha tapi orang duwe modal. Orang duwe modal dasmu. Kowe sehat itu 90% modal. Kan gitu. Jadi seperti itulah Sulaiman kemudian ditawari oleh Allah, mintalah kepadaku. Kamu minta apa? Kekuasaan, harta, wanita, pilih, akan aku beri. Ya kini wis ngaji ngono, aku khawatir nek terjadi pelecehan ya. Jadi dibayangke bae iki dialogi antara Bathara Guru mbek Janaka. Tapi Arjuna ketika masih menjadi Darsono, Darsono itu juga nama lain Arjuna. Hei Darsono, kamu minta apa dariku, akan aku beri. Harta, tahta, wanita, akan aku beri. Darsono cuma mesen, tidak ketiganya saya mau. Lantas apa yang kau minta? Saya minta hikmah, akal budi. Dalam hati Bathara Guru, jancuk itu ilmuku. Ilmuku kok dijaluk kan gitu. Tapi karena kadung wis janji, ya sudah. Saya kasih ilmuku, hikmah, akal budi. Nah, di kemudian hari para filsuf dari René Descartes sampai Martin Surajaya katakanlah, ya, itu kemudian menerjemahkan apa itu sebetulnya hikmah akal budi. Hikmah akal budi itu menurut teori modern itu ya seni budaya itu. Bahwa orang kalau punya seni budaya pasti akan memiliki segalanya. Karena apa? Karena ujung dari seni budaya tujuannya adalah keindahan. Ujung dari seni budaya itu keindahan. Bekalnya kebenaran, kan itu. Makanya ada teori mengatakan bahwa beautiful is truth, truth is beautiful. Keindahan adalah kebenaran, kebenaran adalah keindahan. Jadi nek gawe puisi jangan yang indah-indah saja, tapi ungkapkan kebenaran itu. Ben puisi ini cerdas, orang yang indah-indah tok. Saya termasuk tadi cerdas-cerdas loh puisinya Beno, Siang Pamungkas, puisinya Mas Timur Sudarwana gitu. Tapi puisi-puisi kebanyakan sekarang itu kan, iya toh, cuma indah permainan kata, apa penyair Facebook itu, terus ya oh jadi penyair, kan gitu. Ya. Jadi itu, makanya timbul sekarang pertanyaan, bagaimana untuk dandani dasar politik negara ini yang sudah kadung menjadi politik ekonomi? Jawabannya hanya satu. Bagaimana mengembalikan politik ekonomi menjadi politik kebudayaan? Karena yang penting itu tadi, bagaimana membangun manusianya, membangun jiwanya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seni budaya, hanya bisa dilakukan oleh para seniman. Gitu. Jadi kaula ini sangat-sangat sangat praktis ya untuk bikin acara semacam ini. Untuk apa? Untuk mengejawantah kembali itu apa yang disebut seni budaya, apa yang disebut politik kebudayaan. Untuk apa sebetulnya seni budaya itu? Seni budaya itu bukan cuma hiburan. Dengan seni budaya itu bagaimana
kita bisa menciptakan negara yang berdasarkan politik kebudayaan. Untuk apa? Untuk menciptakan politik yang berbudaya, hukum yang berbudaya, ekonomi yang berbudaya. Orang taek-taekan kaya saiki. Ngurusi wong ditembak wis pirang-pirang wulan. Kuwi nek rakyat biasa kan sedina wis rampung. Benar. Kan jengkel kita setiap lihat TV itu. Iya, senep. Tanya Mas Timur dulu, saya pernah membanding TV ya. Mas Timur mana? Aku tahu banding TV ya. Nah, karena jengkel itu. Lah saya ini minta banding mana-mana. Kan gitu ya Mas. Waktuku berapa menit? Masih? Ya. Gitu. Jadi sekarang kita menginjak ke apa? Kesenian itu. Bagaimana kesenian membangun jiwa manusia itu? Ada 3 pilar dalam kehidupan manusia itu, yaitu ilmu, seni, agama, atau ilmu, agama, seni. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah. Apapun temuan-temuan ilmu itu lebih mudah. Mic ini, pengeras suara ini temuan ilmu, sehingga kita bisa lebih mudah untuk berbicara. Apapun topinya Mas Timur itu juga ilmu. Handphone itu juga temuan ilmu. Sehingga dengan ilmu hidup lebih mudah. Dan kemudian dengan agama hidup lebih bermakna. Dan kemudian dengan seni hidup lebih indah. Tapi indah dalam konteks budaya itu. Ya, tidak indah-indah kelangenan, indah-indah. Kui apa? Negara ya salah kui. Kesenian kok hiburan. Dianggap hiburan kelangenan, bukan. Kesenian itu justru dasar pembangunan untuk membangun jiwa manusia itu tadi. Ya. Lah memasuki dunia kreativitas ya, untuk menciptakan kesenian-kesenian yang cerdas itu kan harus dengan kreativitas. Ada satu teori dari Ignaz Leiden yang saya ingat, kreativitas dunia manusia modern. Itu apa? Kreativitas dunia manusia modern ialah integralisasi dari kreativitas konseptual dan kreativitas sosial. Kreativitas konseptual berpuncak pada ilmu, seni, filsafat. Kreativitas sosial berpuncak pada politik. Jadi syarat orang kreatif harus menguasai ilmu, seni, filsafat, politik. Tanpa itu, kowe nulis puisi jadi puisi bodoh. Orang puisi cerdas kowe ekor tunas kan gitu. Kan gitu ya. Jadi, ya sinau. Banyak penulis, penyair, cerpenis, novelis itu, mereka jadi penulis karena kesukaannya membaca. Saya, Mas Timur, Mas Beno itu orang sekolah bahasa kan nggak pernah belajar nulis kan nggak pernah. Ya tuh. Kami bisa menulis karena kesukaannya membaca buku. Orang membaca status. Saya sih dibaca status toh. Nulis ya nulis status toh. Kan gitu. Jadi ya mbok sadar lah. Kipas anginnya kok banteran ya. Bisa dimatiin nggak? Nggak, aku masuk angin dia. Nggak bisa dimatiin ya. Oh, khususnya mati ya. Ya wis kini apa-apa. Sing penting orang masuk angin.
Ya kopi galak ya ora ono. Berarti aku kayak kisah kopi. Ya kan gitu. Jadi itulah apa yang disebut kreativitas itu. Untuk mencipta puisi, jangankan mencipta puisi. Untuk melukis itu, untuk gambar itu pun harus menguasai kreativitas. Dunia manusia modern itu harus menguasai ilmu seni filsafat politik. Sehingga nek garis Mas Timur itu orang sekolah melukis ya Mas ya? Orang. Tapi begitu melukis, ketonnya lukisannya cerdas. Loh, lukisan bodoh, mbak lukisan pinter, cerdas itu ketok Mas. Mula lukisan kuwi larang-larang mergo ketok cerdas. Kan gitu. Jadi tidak hanya harus dikejar oleh sastrawan. Bahkan seorang aktor pun harus rajin-rajin keluar masuk perpustakaan. Sehingga ketika dia berakting menjadi aktor itu ya, orang kaya aktor sinetron lain. Dia jadi Marlon Brando, jadi Al Pacino, karena di belakangnya ada perpustakaan. Uteknya kebak, rasane kebak, acting. Kaya Eko Tunas kayaknya acting kan cerdas banget. Aku tahu main drama Be Timur, pernyataan ini berpanggung langsung. Nembe adegan pertama Timur memangnya aku, wah, padahal aku lakon loh, jadi figuran. Maksudnya peran pembantu ya. Aku peran utama, plenyak di berpanggung. Sampai kudunya saja jadi rong jam. Itu bulan Busur Sangkar itu. Itu. Saya sama Mas Timur dulu aktor satu panggung. Zaman itu zaman Gedung Pemuda ya. Satu pertanyaan juga ya. Dulu itu sebelum reformasi, teater di Semarang itu puluhan. Saya mencatat ada 30-an lebih kelompok teater. Tapi begitu ngancik reformasi bubar kabeh. Di Tegal kota kelahiran saya itu ada 5 grup teater. Bubar kabeh. Di Semarang bubar kabeh. Saya katakan bubar kabeh karena katakanlah hanya ada satu teater lingkar, itu pun setahun sekali. Dulu sering, makanya dulu itu di Semarang perlu adanya koordinator grup teater Semarang. Saking akeh grup teater itu. Jadi begitu. Tapi begitu ngancik reformasi ki bubar kabeh. Satu pertanyaan kenapa? Ya mungkin wong-wong kuwi do main teater ning jalanan. Do demo kuwi. Jadi wis ora butuh main ning panggung meneh. Termasuk wong dewan kae ya do main drama. Polisi main drama lah. Donge pesen skenario mbek aku ya. Aku kan bikin skenario juga untuk teater lingkar dan sebagainya di SPD itu. Mbok kae kasus wingi kae pesen skenario mbek aku kan beres. Jadi bedanya skenarioku itu dulu aku bikin skenario dulu baru dimainkan. Ini saiki ki ora main sih nembe gawe skenario nih. Compong. Saya nasu tenan ya. Itulah jadi kekuatan seni budaya itu dulu sangat ditekankan oleh Soekarno sampai dia bilang bahwa untuk mencari insinyur 100 itu mudah, tapi mencari seniman 1 itu sulit sekali. Itulah sebabnya kenapa pada waktu itu seniman itu sangat. Meskipun pada waktu itu para underbow, les bumi, LKN Lekra itu pertarungannya begitu dahsyat. Ya. Sekarang partai politik nggak punya underbow, sehingga anaknya ya apa? Dulu itu orang masuk partai itu kaya dulu baru masuk partai. Sekarang masuk partai nggak golek duit. Kan gitu.
Ben orang tanya jawab. Oke, begitu lemparan dari Mas Eko Tunas. Ada beberapa hal yang bisa saya catat. Pertama tentang politik kebudayaan, pentingnya politik kebudayaan untuk menata negara kita yang dalam kacamata tadi menyebalkan. Terus kemudian bagaimana itu adalah kreativitas. Kreativitas itu adalah meniscayakan ilmu, seni, filsafat, dan politik, yaitu kreativitas konseptual dan kreativitas sosial. Nah, ya ini bisa nanti direspon. Tapi sebelum ke sana, saya minta untuk Mas Imron dulu ya, untuk Mas Imron menyegarkan suasana lagi. Nanti kemudian dilanjutkan Mas Kelana satu puisi. Manakib menjaga sejarah gurunya, Pancasila lebur dalam tauhidnya, Sabta Wikrama jadi mantra